Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maufiroh dengan NIM 4022000165 dari kelas Perbankan Syariah G. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep dan Fungsi Integrasi. Untuk yang pertama ada pengertian, tujuan, dan fungsi integrasi. Integrasi adalah pembauran antar perusahaan dan karyawan demi mencapai suatu kesempurnaan yang secara utuh atau bulat. Yang kedua, tujuan integrasi yaitu agar mereka bersedia bekerja keras dan berpartisipasi aktif dalam menjunjung tercapainya tujuan organisasi. Dan yang ketiga, fungsi integrasi merupakan upaya pemeliharaan ikatan dan solidaritas dengan melibatkan elemen tersebut dalam mengontrol, memelihara subsistem, dan mencegah gangguan utama dalam sistem. Yang kedua, ada motivasi dan kepemimpinan. Pengertian motivasi adalah suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu pekerjaan atau perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, ada beberapa manfaat motivasi. Yang pertama, pekerjaan akan selesai dengan tepat. Artinya, pekerjaan diselesaikan sesuai standar yang benar dan dalam skala waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua, orang akan senang melakukan pekerjaannya. Sesuatu yang dikerjakan karena adanya motivasi yang mendorongnya, itu akan membuat seseorang senang mengerjakannya. Yang ketiga, orang akan merasa berharga. Hal ini terjadi karena pekerjaan yaitu betul-betul berharga bagi orang yang termotivasi. Keempat, orang akan bekerja keras. Jadi, karena dorongan yang begitu tinggi untuk berhasil sesuai target terhadap apa yang mereka kerjakan, jadi mereka akan bekerja keras. Yang terakhir, semangat juangnya akan tinggi. Hal ini memberikan suasana bekerja yang bagus di semua bagian. Yang ketiga, ada pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut dengan sukarela mau melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang keempat, kriteria pemimpin. Yang pertama, ada pemimpin yang dicintai bawahannya. Jadi, organisasi itu akan berjalan dengan baik kalau kepemimpinannya dinakodai oleh pemimpin yang dicintai oleh bawahannya. Yang kedua, pemimpin yang mampu menampung aspirasi bawahannya. Pemimpin yang suka menerima kritik dari bawahannya. Jika pemimpin melakukan tindakan yang baik, maka bawahannya akan mendukungnya. Tetapi sebaliknya, jika tindakannya yang dilakukan itu tidak baik, bawahannya akan mengoreksinya. Yang ketiga, pemimpin yang suka bermusyawarah. Pemimpin akan dilakukan dengan orang-orang tertentu untuk membahas persoalan yang bersangkutan dengan berkepentingan umum dari perusahaan. Musyawarah itu ditunjukkan untuk saling bertukar pendapat atau bertukar pikiran. Yang terakhir, pemimpin yang tegas. Artinya, pemimpin dapat mengambil suatu keputusan secara cepat dan jelas dalam situasi yang mengambang. Materi yang selanjutnya, koordinasi, manajemen konflik, dan budaya kerja. Pengertian koordinasi yaitu penyatuan, integrasi, sinkronisasi upaya anggota kelompok, sehingga memberikan kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama. Yang kedua, ada peranan koordinasi, mencegah terjadinya kekacauan, percekcokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan. Yang kedua, agar pekerja dan pekerjaannya diselaraskan, serta diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, agar semua tugas kegiatan dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan. Lalu yang ketiga ada penerapan koordinasi, yaitu ada sense of cooperative, rivalry, dan team spirit. Sense of cooperation atau perasaan untuk bekerja sama, yaitu harus dilihat dari sudut bagian per bagian bidang pekerjaan, bukan orang per orang. Yang kedua, rivalry. Dalam perusahaan besar sering diadakan persaingan antara bagian-bagian agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan. Yang ketiga, team spirit, artinya
satu sama lain pada setiap bagian harus saling menghargai kegiatan organisasi. Adanya tumpang tindih, kekaburan dalam tugas-tugas pekerjaan merupakan pertanda kurangnya sempurnanya organisasi. Yang selanjutnya, pengertian konflik. Konflik berasal dari kata konfliger, konfliktum atau saling berbenturan, yaitu semua bentuk benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, ketidakseirasan, pertentangan, perkelahian, oposisi, dan interaksi-interaksi antagonis yang bertentangan. Ada beberapa sumber-sumber konflik. Yang pertama, adanya perbedaan tujuan dari masing-masing individu. Perbedaan tugas dan tujuan dari masing-masing unit kerja seharusnya bermuara pada pencapaian tujuan organisasi, tetapi kadang-kadang hal tersebut mengalami hambatan yang disebabkan oleh perbedaan, yang sering menyebabkan munculnya konflik kepentingan, karena masing-masing unit kerja akan mementingkan dan mengembangkan tugas dan tujuan yang berbeda, maka mereka lama-kelamaan akan mengalami gesekan dan benturan-benturan dalam pelaksanaan tugas walaupun tujuan umum organisasi telah disepakati bersama. Yang kedua, gaya hidup individu yang berlainan. Perbedaan gaya individu banyak dipengaruhi oleh latar belakang, lingkungan keluarga, pendidikan, inteligensi, usia, kebiasaan, keterampilan yang berbeda, dan lain-lainnya. Yang ketiga, komunikasi yang kurang kondusif. Dengan adanya komunikasi yang tidak jelas dan sulit dipahami, hal yang demikian ini akan mengundang terjadinya konflik antar kelompok. Hal ini akan terjadi walaupun ada ungkapan yang sama, namun pada kelompok yang berbeda, maka akan dimaknai secara berbeda pula. Yang terakhir, kepemimpinan kurang efektif. Pimpinan organisasi tidak mau repot-repot, tidak mau memotivasi, tidak mau mendorong karyawan agar lebih semangat bekerja yang inovatif dan kreatif, memberdayakan karyawan kurang dalam pendekatan dan bimbingan, sehingga perhatian terhadap adanya ketidakberesan dalam organisasi yang dipimpin juga luput dari perhatiannya. Selanjutnya, pengertian budaya kerja. Budaya kerja adalah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh pegawai dalam suatu organisasi. Unsur-unsur budaya menurut Tali Siduhu Daraha, budaya kerja dapat dibagi menjadi dua unsur, yaitu sikap terhadap pekerjaan dan perilaku waktu bekerja. Sikap terhadap pekerjaan yakni kesukaan akan kerja dibandingkan dengan kegiatan lain seperti bersantai atau semata-mata memperoleh kepuasan dari kesibukan pekerjaannya sendiri, atau merasa terpaksa melakukan sesuatu hanya untuk kelangsungan hidupnya. Yang kedua, perilaku waktu bekerja, seperti rajin, berdedikasi, bertanggung jawab, berhati-hati, teliti, cermat, kemauan yang kuat untuk mempelajari tugas dan kewajibannya, suka membantu sesama pegawai atau sebaliknya. Yang terakhir, fakta-fakta tentang konflik STM. Konflik yang muncul dalam teamwork yang merupakan akibat adanya perbedaan kepribadian, persepsi, pengalaman, tujuan, motivasi, ataupun kepercayaan tiap anggota organisasi yang saling berinteraksi sosial dalam pekerjaan. Namun, konflik yang terjadi tidak selamanya membawa akibat buruk sepanjang dapat dikelola dengan baik. Justru dengan adanya konflik akan memancing daya kreasi dan inovasi anggota organisasi baik secara individu maupun secara kolektif. Pemecahan konflik bukanlah berarti menghilangkan konflik, melainkan menyambutnya dengan baik dalam kehidupan kita. Belajar darinya dan terus bergerak maju. Lebih tepat lagi, kita perlu mengalir bersama konflik. Perlu kita ingat bahwa dalam memilih style yang akan dipakai oleh seseorang atau organisasi di dalam pengelolaan konflik akan sangat bergantung dan dipengaruhi oleh persepsi, kepribadian atau karakter, motivasi, kemampuan, ataupun kelompok acuan yang dianut oleh seseorang atau organisasi. Sekian presentasi dari saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.